Jadi ini masih mengenai ya kalau nyambung pelajaran kita, singkatnya orang yang sedang menempuh jalan Allah Ta'ala itu suka diuji, diberikan bala, diuji dengan kesusahan, dengan sempit rezeki dalam kehidupan. Ini dikasih tahu banyak. Ya, jadi jangan kalian merasa udah mulai sembahyang, mulai sholat, pokoknya apalagi ngaji, sedang menempuh di jalan Allah, jadi murid nih ibaratnya. Kemudian nggak lantas inti jadi orang kaya gitu. Jangan begitu. Inti ibadah sama Allah jadi ada yang maunya gitu. Itu nanti belakangan nggak usah dipikirin dulu. Nah, ada yang lebih dalam lagi, arti ketika inti ibadah bukan itu yang inti dapat. Ngarep aja sih boleh, kita kan masih kelas TK, bukan yang udah ibadah nggak ngarep apa-apa, boleh. Tapi jangan lantas itu tujuan kalian, karena banyak yang diuji justru bukan jadi orang kaya, justru bukan sehat kadang-kadang. Paham ya? Nah, itu terjadi sama nabi-nabi sebelumnya. Makanya diingetin saya nama Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an. Kalau nggak ada pegangan begini kita bisa jadi kafir. Bisa jadi nentang Allah. Cuma gue sembahyang, perasaan dulu gue nggak begini-begini amat, pas gue udah mulai mau deket sama Allah Ta'ala, kok begini sih, nggak ada Tuhan nih, gitu jadinya. Jadi gue bisa berusaha karena gue kerja, gue berusaha karena jadi Tuhan disingkirkan, jadi pribadinya ini yang menentukan. Nah itu bahaya. Ya, makanya dikasih tahu dulu sama Habib Abdullah, nih ngiketin lagi nih. Ya, karena kita ngalamin begini-begini, aneh ngalamin, tapi nanti ada kesuksesannya pada saatnya. Ibaratnya kita lagi ngalamin ujian, mana sih ujian yang enak? Ujian lisan ini, ujian apa namanya? Ujian sekolah gitu. Biar kita kata belajar, temuin aja yang susah. Pusing deh gitu, nggak ada orang lagi ujian, hahaha, nggak ada, pasti puyeng dia. Duh, gitu. Tapi kalau dia benar-benar menghadapinya, dia belajar dengan ininya, niscaya pasti akan lulus pada akhirnya, kan itu ya. Ya, jadi kembali lagi, qad di sini bukan pasti, terkadang ada orang-orang yang sedang menempuh di jalan Allah diuji dengan sesuatu ketiadaan, kefakiran, sempit maisa, maka selayaknya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghitung-hitung ya daripada nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena dunia ini adalah musuhnya Allah. Tuh. Jadi inti kalau misalnya bagian inti emang nggak dapat hal-hal yang begini lagi menempuh Allah, inti mesti girang, inti berarti orang pilihan. Bersyukur sama Allah. Allah inginin kalian bermusuhan dengan dunia, karena Allah sendiri bermusuhan dengan dunia. Ini jalannya. Nanti kan masing-masing di sini ada nanti. Kalau yang dikasih yang bagus-bagus, dia mesti apa ya? Ada semuanya. Pokoknya Islam tuh nemuin jalannya ada semua, ada bimbingan. Ya, disuruh kita tetap syukur karena dunia itu musuh. Allah bermusuhan tuh sama dunia. Dan Allah palingkan hal-hal begitu dari kekasih-kekasihnya. Berarti itu orang yang beruntung. Kalau bersyukur. Tapi kan enggak. Atau mau diangkat jadi wali, enggak jadi wali. Enggak jadi wali, dia jadi orang baik. Mau diangkat inti jadi orang baik. Inti baru begitu. Nah sahabat-sahabat gimana yang dihadapin antara hidup dan mati. Kita begitu enggak? Enggak, cuma perang lawan hawa nafsu doang, belum sampai dibunuh, keadaan belum digorok sama bini. belum sama musuh, maksudnya bercandanya begitu. Ya, enggak sampai begitu. Kita enggak ada apa-apanya sama orang dulu. Ini sekarang juga masih enak bisa begini. Kalau kita berhadapan pada saat ini ada di zaman Belanda gimana? Zaman Jepang. Atau saudara-saudara kita sekarang nih, yang kita dengar ada di Sudan, ada di mana lagi? Di Palestina dan sebagainya. Enggak ada apa-apa nih kita. Makanya disuruh patut bersyukur. Apalagi dunia itu musuh Allah. Di situ diajarin. Kemudian apalagi? Beralhamdulillah, maksud mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, bertahmid kepada Allah. Karena kalian menyerupai daripada nabi-nabi dan aulia-aulia dan hamba-hamba yang soleh. Karena mereka dulu pernah mengalami hal tersebut. Apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad yang sampai 3 hari nggak makan. Ya. Sampai 3 hari nggak makan. Kita udah ada yang ngademin nggak nih? Ngalamin 3 hari nggak makan. Nggak kan? Ya. Jadi nggak ada apa-apanya kita. Ya. Makanya belajar bersabar. Rasulullah SAW pernah ditandingin sama putrinya.
Rasulullah datang ke putrinya, bawa namanya Imran bin Husain, salah satu sahabat Nabi. Lagi datang di sana, ya. Kemudian ayah yang sedang cinta kan sama anaknya. Assalamualaikum. Dijawab Siti Fatimah, Waalaikumsalam. Abah sama siapa? Abah sama Imran bin Husain, nama sahabatnya. Kata Siti Fatimah, maaf Abah nggak bisa masuk. Abahnya nggak dikasih masuk juga, karena kan bawa orang. Kenapa? Karena aurat ini kelihatan. Ini aurat kelihatan bukan yang inti lihat paha sama dada bukan. Ibaratnya mungkin rambutnya kelihatan, nggak ada kerudung yang mau dipakai karena baju cuma satu, itu-itunya doang. Bini inti di sini ada gak begitu? Enggak ya, mungkin selemari ada baju ya. Gitu. Ya apa yang mau dituin? Akhirnya Rasulullah sorbannya dari balik pintu dikasih anaknya. Ini anaknya Rasulullah. Paham gak nih? Ini anak kekasih Allah. Paham gak? Jadi kalau kita ngalami yang susah, gak lebih dari susahnya yang Nabi dan Muhammad SAW dan keluarganya. Dikasih Siti Fatimah. Tuh, ke dalam. Dipakai Siti Fatimah. Benar masuk, Siti Fatimah ngomong sama ayahnya. Ayah, maafin gak ada makanan lu makan. Ini aja udah belum makan 2 hari. Rasulullah deketin anaknya, dibuka sama Rasulullah. Kamu 2 hari, bapak udah 3 hari. Lebih hebat inti dari Nabi? Ini gak mau cerita sebenarnya. Ini gini-gini gak mau cerita. Orang gak makan sehari aja bunuh orang. Orang perang karena dunia. Nanti lihat tuh. Kalau dia hamba-hamba Allah gak begitu. Kita nggak ada apa-apa dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan ke situ deh. Dari kakek-kakek kita yang zaman Jepang bagaimana? Ya, mau ngajar susah, mau begini susah di zaman komunis begitu. Lihat Habib Umar bin Hafiz di zaman komunis. Umur 7 tahun, abah ini mesti ngelapor. Gak balik-balik lagi. Abah inti kan sehat, alhamdulillah gak dibunuh kan. Bersyukurlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya terusan aja biar cepat. Ya. Wa iyyaka summal ghatil. Ini yang belakangan nih ya, yang udah kesininya. Awas kamu ya, dengan racun yang membunuh. Itu dikasih tahu, hati-hati dengan racun yang membunuh. Apa racun yang membunuh? Bukannya bisa ular, bukan, itu biasa. Ya mati inti syahid insyaallah. Tapi bukan itu. Racun yang membunuh itu adalah engkau rindu huwa antastaqa kenikmatan dunia. Bukan nggak boleh ya. Cuma kerinduan ini kalau nggak punya iman akhirnya ngapain? Korupsi. Saking inti mau nikmatin dunia, inti nggak bersabar akhirnya apa? Berbuat hal yang melanggar agama. Itu yang ditakutin. Kan iman kita naik turun. Kita bukan nabi yang iman kita naik terus. Paham ya? Kita manusia yang kadang naik, kadang ini lagi naik ini, ngaji. Kalau pulang turun, bini ngomel, anak sakit, rumah ngontrak, belum ini. Sama, Anda juga kalau bisa ngadepin begitu, kita nggak punya iman, bisa bunuh orang kita untuk ngerampok. Bahkan zaman sekarang emas lagi naik, dipotong tangan orang. Hati-hati ini yang punya istri, jangan pakai emas ya. Emas orang udah 2 juta lebih, Anda kaget, Anda nggak tahu. Terakhir Anda tahu emas itu 500.000, ya, gitu. Ya. Tapi kan akhirnya apa akibatnya? Karena keputusan hukum juga yang lemah dan sebagainya. Ya, sehingga ada maling sampai dibakar, nggak boleh juga, nggak boleh. Itu hak Allah yang ngebakar. Ya, serahkan aja emang berwajib atau mungkin inti colek 2 kali 3 kali atau apalah ya, tapi jangan sampai ya kekesalan mungkin karena barang inti pernah hilang gitu, tapi jangan sampai membakar. Kan yang boleh membakar haknya Allah. Ada binatang boleh yang dibunuh kayak seperti ular, cicak bahkan kan, tapi nggak boleh dibakar. Ini ada ini ular nih, katanya boleh dibunuh. Ularnya dibakar, makan lagi. Ya, nggak boleh dibakar. Mau bunuh bunuh, tapi dibakar nggak boleh. Ya, jadi yang namanya ngebakar nggak boleh. Yang bakar itu Allah. Makanya ada neraka untuk dibakar manusia yang ingkar kepada Allah Taala. Nanti akhirnya kita yang dibakar.
ya, atau nanti ngalamin siksaan dunia. Sewaktu-waktu nanti dibakar orang dia. Karena al jaza min jinsil amal, ya. Jangan. Ya, kalau emang inti nangkep maling atau lagi kita yang mungkin hilap jadi maling, naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Kesian biar gimana maling kadang-kadang karena kebutuhan ekonomi. Ya, salah memang, ya, tapi ada hukum. Oh, hukum bukan urusan kita. Kita nggak jadi dosa, serahin aja udah. Kalau caranya nggak bener, yang dosa siapa? Ya udah, jangan sampai kita berbuat hal yang sudah memang kita lagi susah tambah susah. Jangan, karena kalau kita ngebunuh, hidup kita nggak bakal tenang gitu aja. Ya, waduh, jangan apalagi sampai dibakar. Kan dulu kejadian yang di daerah Bekasi, yang akhirnya bukan maling, kata tromol, sampai dibunuh. Allah, sampai masuk got. Itu udah terjadi dulu tuh sebelum Covid tuh. Ya. Nah, makanya itu yang dikhawatirkan kalau kita terlalu terlalu rindu dengan nikmat dunia. Wa targhabu fi tamattu'i bisyahawatiha wa takbitul mutanaimina biha minan nas. Yang mana kemudian engkau sangat gemar, gemar dah ya di dalam menikmati syahwat-syahwatnya. Kemudian iri kepada orang yang diberikan nikmat sama Allah Ta'ala. Kadang yang kita iri itu bukan orang Islam. Enggak boleh juga. Jangan. Minan nas tuh. Bukan minal muslimin. Minan nas. Dari manusia. Dia boleh kafir, boleh muslim. Enggak boleh. Jangan sampai kita iri. Ya. Akhirnya timbul kecemburuan, akhirnya berbuat yang tidak baik. Ya, apalagi yang beri kiai yang mau direkayasa. Begitu. Ingat orang kalau takwa sama Allah Ta'ala juga dikasih semuanya. Tuh, makanya terjadi peristiwa Madiun kan begitu. Itu Gus Bah yang cerita. Ya, dia dapat cerita dari cucu-cucu orang-orang yang dulu dibantai PPKI. Karena dihasutnya orang-orang susah. Lihat kayak rumahnya mewah-mewah lihat. Padahal mereka begitu karena bertakwa kepada Allah. Tapi itu racunnya. Tahun 65 ya prajurit. Lihat bos-bos jenderal-jenderal jamnya aja dari Amerika dan sebagainya. Paham ya? Nah, jangan terjadi, jangan iri sama saudara kita, sama tetangga kita, sama siapapun. Ya, kita belajar. Kalau kita memang ada bagian ini, kita udah tahu belajarnya harus posisinya apa. Kalau ntar didapat kenikmatan, ntar di sini ada. Kita harus bagaimana? Semua ada jalannya. Ini pelajaran yang pertama dulu supaya kita jangan terlalu iri hati dengan orang-orang yang diberi nikmat. Fasaufa yus'aluna. Nah, nih tujuan kita hal-hal begini kita jauhan. Ingat kelak nanti yus'aluna an-naimiha, akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat. Wa yuhasabuna ala ma asabuhu wa tamatta'u bihi min sahawatiha, dan akan dihisap dengan apa yang dia dapat, yang dia terima, ya, dan nikmat-nikmat yang dari syahwatnya, apa yang dinikmatin, pokoknya urusan dunia itu bakal ditanya. Kalian, saya, semuanya akan ditanya. Paham ya? Yang di sini siapa yang paling kaya? Itu yang paling banyak nanti pertanyaan di akhirat. Siap? Nah, inti yang paling miskin, misal di sini yang paling miskin, yang paling susah, yang banyak deritanya, tapi paling cepat masuk surga. Tapi ibadah ya, jangan terlatas begitu nggak ibadah. Ya, semuanya dihisap, artinya lebih dikit hisapannya ketimbang yang paling kaya. Contoh nabi-nabi, nabi kan ahli surga. Nabi ahli surga, nggak ada yang masuk neraka. Nabi nggak ada masuk neraka, gagal namanya. Ya, nabi maksum, nggak bakal ada perbuatan dosa. Nabi Adam yang lihat makan buah khuldi, itu emang Allah ngajarkan nggak jadi dosa, lain bukan kita. Artinya memang pasti haknya surga. Tapi paling lama Nabi Sulaiman ditanya, dihisap tetap nggak ada yang lepas dari hisap. Yang paling lama siapa? Inti siap seperti Nabi Sulaiman kalau bisa. Kalau kagak, baru naik dikit belagu, kawin lagi. Ya boleh aja, tapi bini dizolimin. Anak udah nggak boleh diakuin, anak siapa ini? Ada anak sendiri. Kata anak, ntar lu, Mbak. Aduh, kan kita bersyukur, mungkin kita nggak dikasih kaya, kalau dikasih kaya kita aja bisa jadi. Udah, makanya ada yang sekarang syukurin ngaji, udah. Kalau mau selamat, ini dunia udah luar biasa. Nah, kemudian sekarang, walau annaka aruftal masyak allati yughasunaha. Ini masih diajarin kita, biar paham. Tadi udah tuh ya. Nah sekarang ini, jikalau kamu tahu, kamu ngerti, kamu tahu, itu allati yughasunaha, ya. Kalau kamu tahu tuh, ya, masyak itu keletihan, kesulitan, masyak keletihan, kesusahan. Allati yughasunaha, yang mereka capai, yang mereka dapati, ya.
Paham ya? Orang nggak ada tuh turun duit dari langit blak aja gitu. Nggak. Orang dapetin harta begitu susah. Kalau inti tahu tuh orang yang dapat kenikmatan begitu, inti tahu. Itu mereka dapetinnya nggak gampang. Maaf, biar kata kalian anggap korupsi gampang. Enggak. Ada jalan yang mesti dipelajarin sama dia. Emang ente bilang nyolong tromol. Dan bawa kabur kagak. Di perusahaan dia mesti hitung-hitungan. Sulit sebenarnya. Itu antara ketahuan dan nggak ketahuan. Sebenarnya ada yang tahu banyak. Cuma kena kebagian diem dulu. Gitu. Paham ya? Ini kita lagi belajar nih. Bukan untuk ngorek-ngorek orang. Enggak. Dikasih tahu Mahabi Abdullah min walal haddad. Yang namanya itu masa kesulitan itu yang mereka upayakan sulit. Mereka upayakan nggak begitu gampang, sulit. Mereka main umpet-umpetan ibaratnya apa main kucing-kucingan. Supaya minta orang dapat harta begitu. Walaupun andai kata yang halal, tetap yang namanya orang duitnya banyak tuh tambah aneh begini, nggak beda kayak dulu, nggak kayak dulu udah. Tidur aja berapa jam terus, duduk berapa hari. Kalau aneh mau kayak dulu, ya nggak begini. Gak punya mobil. Itu kan karena kita mau berusaha berubah. Artinya ingetin setiap orang yang dapat kenikmatan itu sebenarnya kalau kalian tahu tuh dikasih tahu arafta, kamu ngerti, kamu tahu. Cuma kita budak sih, hati kita udah buntu karena otak itu aduh susah dibuka nih wawasan kita. Bahkan kalau kita ngerti, kita tahu yang namanya tuh kesulitan dia dalam mengupayakan itu harta, kedudukan dan sebagainya apa aja. Wal gusos lati yatajarraunaha. Gosos tuh, gusos, dan lihat di kamus, sesuatu yang mencekik leher. Kayak keselak gitu. Tahu gak? Pernah kecekek gak? Keselak. Kenapa susah? Yatajarraunaha. Itu yaitu orang yang minum seteguk demi seteguk. Paham ya? Yang nyekek hati. Nyekek apa? Nyekek leher. Kalau kamu tahu, tuh begitu tuh rasanya. Kan minum enak asik ya. Minum seguk-seguk tapi nyekek. Oh itu sih orang-orang mulia kayaknya hidup enak. Itu sudah dibayangin gitu tuh. Yang mereka upayakan sulit. Kemudian rasanya seperti ini majas aja ngasih tahu. Paham ya? Diumpamakan gitu seperti minum orang yang tercekik dia punya kerongkongan. Wal gumum, wal humum, itu masih arafta tuh tadi. Wal gumum, wal humum, allati fi qulubihim wa sudurihim. Gundah gulana, galau, apa lagi? Bahasa-bahasa yang sama. Resah, gelisah. Apa lagi? Bimbang, gamang. Itu yang ada di hati mereka semua. Sekarang nih anda tanya, ente pegang duit atau nyari duit yang 10.000 sama yang 100.000 lebih susah mana? Andai kata harga balon gitu yang inti jual 10.000, besok lakunya 100.000. Berarti jualannya lebih lama apa lebih sebentar? Paham Magul ya? Kemudian yang inti hitung, yang inti ini, yang inti jaga lebih lama. Yang atur jam 9 sekarang sampai jam 12 siang sampai kena matahari. Itu hal yang kecil apalagi yang gede. Paham ya nih? Ya, nah, baik. Kemudian ya galaunya dia, hati mereka, jiwa mereka di dalam menuntut wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bihibziha, dan juga mereka rakus di dalam menyusunnya, mengaturnya, menyimpannya itu. Paham gak tuh? Kalau sekarang kan udah ada biar gampang, paham gak? Ya, ada Bang Karyo, ada Bang Karso. Kalau dulu kan ada gitu-gituan ya. Susun kayak Paman Gober filmnya. Wah, dihitung-hitung. Ente taruh yang di rumah ente itu. Tuh galau tuh dia, takutan. Paham nggak? Tadi kan filmnya, sampai dia ditaruh mana yang dapat harta apa namanya? Harta temuan harta karun. Yang filmnya ini film apa itu? Dicari nggak ada orang, takut di rumahnya, ditaruh di depan rumah digali. Wah, begitu tuh dikasih tahu. Ya. Wa itina bihibziha, ya. Ngurusin tuh dalam menyimpannya, merawatnya. Lakun tataro dzalika yadidu bi ad'afin katsirah, dan engkau tahu, engkau lihat, kau bisa lihat dengan mata kepala kamu bertambahnya, berlipat-lipat yang begitu banyaknya alamahum fihi min ladzati tana'um bid dunya, dengan apa yang ada padanya
Ya, daripada kelezatan, kenikmatan urusan dunia. In kanat sama ladzah. Kalau di sana ada kelezatan. Kalau yang tadi tuh yang begitu rumitnya susit, kalau dia dapat kelezatan di situ. Paham nggak? Kalau nggak ada gimana? Ini paling gampang ya, paling contoh. Jangan terlalu tinggi, mungkin ente bukan calon orang kaya, nggak paham ke situ. Lo nih nyari duit dari pagi. Anda tanya sekarang, ini tauhid ya. Ini biar pintar gitu. Ente udah punya rezeki belum sama Allah Ta'ala? Ada gak rezeki ente sama Allah Ta'ala? Udah tanggung kan? Udah hitungannya ada, nggak bakal ketukar di mulut macan. Itu rezeki ente. Rezeki anak ada gak? Ada. Rezeki istri? Ada. Inti cari dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, sembahyang kagak, ngaji kaya nggak, kagak ngaji deh, ada segalanya itu akhirat dilupakan demi dunia, alasannya buat anak tolol namanya. Anak istri udah punya tanggungan dari Allah, kenapa lurusin? Ini bahasa kalau nggak ngerti seakan-akan gue nggak sayang anak bini, paham ini? Pahamin, anak istri udah ada tanggungan dari Allah. Ngapain lo yang urusin? Lo urusin sekedar yang ada, jangan tinggal segala keagamaan inti, ngaji ini dan sebagainya. Nah yang inti dapat, paham nggak? Kewajiban inti sebagai orang tua untuk nafkahi anak bini. Tapi urusan anak bini ada tanggungannya juga. Artinya apa? Jangan ketakutan lu ntar kau mati, anak bini gue makan apaan? Padahal udah ada tuh Tuhan yang ngurusin. Ya artinya secukupnya udah. Akhirnya apa? Nikmat yang sebenarnya lo punya dari Allah Ta'ala, kan inti punya nikmat juga. Inti nggak pakai. Paham nggak? Mati lo nya. Anak bini lo ada ngurusin. Kawin lagi. Ya kan rezeki nggak langsung turun dari langit. Enggak ya? Ini paham ini. Artinya inti udah kagak ibadah, inti nggak nikmatin lagi. Nggak ambil jalan-jalan sama anak istri. Kenikmatan yang inti mau nikmatin, inti nggak nikmatin. Demi kata anak bini. Inti lihat orang-orang yang begitu. Akhirnya apa? Ujung-ujung sakit. Habis buat sakit, buat pengobatan dia. Iya gak Ki? Ngantuk. Ini kebanyakan nikmat kebuang. Nah sekarang nikmat gue bisa tidur nih di majelis. Enggak apa-apa. Sekarang Ani nggak marah yang pada tidur di majelis. Enggak apa-apa. Ani ikutin almarhum. Ya rahimallahu taala rahmatan abrol Kiai Syafi'i Hazami. Ya beliau tuh yang aneh dengar gitu riwayatnya, kalau murid-muridnya lagi ngajar tidur nggak diomelin, didiemin aja. Masya Allah tuh Kiai. Ya Masya Allah tuh Abu ya. Masya Allah mualim. Ya ternyata apa jawabannya? Ketika tanya sama murid, mualim itu tidur di depan mualim. Ya biarin kesian. Mungkin nikmatnya dia bisa tidur di majelis, sebab di rumahnya dia nggak bisa tidur. Itu mualim cerdas jawabannya. Mungkin kalau di rumah tidur diomelin bini. Enggak, itu usdusun. Hebat ya orang mualim ya, sarkas. Sarkas namanya, paham ya? Jadi aneh lebih baik ente aneh omelin atau aneh diamin. Jadi kalau aneh diamin berarti ente emang nggak bisa tidur di rumah. Ya karena takut sama bini. Mendingan aneh omelin kan. Mualim lebih dahsyat tuh, kadang-kadang sarkas tuh kayaknya baik, tapi sebenarnya nyelkit. Gak usah kesian katanya. Mereka bisa tidur di majlis suatu nikmat anugerah dari Allah. Sebab kalau di rumah belum tentu didapetin tidur begini katanya. Kiai Bahrudin itu gitu. Yang ngalamin apanya ngaji kan orang-orang tua, mualim semua yang ngaji alim. Yang capek itu bercandanya. Emang nikmat ngaji tidur di majlis, tidur di masjid. Ya, kamu dilihatin gitu, Rizky tuh, masya Allah khusyuk banget, dan tanya, gini pasti matanya mungkin, bukan ada temennya kan. Jadi biar tahu tuh, ya. Jadi sewajarnya inti untuk bekerja untuk nafkah anak istri inti, karena memang inti sebagai suami bertanggung jawab. Cuma jangan sampai ngabisin nikmat yang inti punya, yang inti mesti nikmatin. Habis untuk anak istri, sedangkan anak istri udah di bagiannya. Paham nih bahasannya? Paham ya? Ini Anda dapat dari Habib Segaf. Paham ya? Anda nggak pikiran situ. Iya ya. Sehingga inti nggak ada nikmat untuk inti nikmatin, saking sibuknya dari pagi ketemu
Pagi udah kagak inti sholat, udah nggak bisa ini, nggak bisa pesoto. Alasannya untuk anak bini. Kadang-kadang hampir berbuat yang naudzubillah, yang haram. Padahal anak bini udah ada tanggungannya, inti pun ada tanggungannya. Jalanin sewajarnya, maksudnya jangan sampai lupakan agama, jangan sampai lupakan inti punya nikmat. Paham ya? Gitu. Inti kan kudu juga punya nikmat yang inti jalanin. Habis buat anak istri. Padahal anak istri udah ada bagiannya dari Allah Ta'ala, inti nikmatin. Ya bareng-bareng aja jalan nikmatin untuk kebaikan. Gitu, kawin nih ya jalan deh gue sama saudara gue jauh banget sampai seminggu sampai 10 hari. Oh, iya jangan ngojek boleh nggak bisa habis. Ya gitu, refreshing, agama ngajarin kok boleh ya selagi sesuatunya nggak haram. Yang penting bagus. Yang penting nggak nih. Alhamdulillah. Yang penting nggak ninggalin ibadah kepada Allah. Ada rezeki, ada nikmatin umroh. Wah sayang benar. Anak bini udah ada tanggungannya. Akhirnya buat anak bini habis kagak umroh. Ya, pulang digantiin. Gitu. Ya, itu ada bagian-bagiannya. Jadi jangan sampai inti, lihat orang kaya duitnya banyak banget. Jangan umroh haji di nggak jalanin. Masih anak bini. Padahal udah punya segalanya. Paham nggak nih? Ujung-ujungnya mati di belum haji. Padahal duitnya miliaran. Alasannya kayak cakep ya, anak bini. Ya. Orang tuh yang namanya ngurusin anak bini jadi pahala, kalau dia nggak tinggal ibadah kepada Allah Ta'ala, ya kok kagak pernah sembahyang, ya, jangan jadi alasan. Ya. Kan yang namanya bertanggung jawab sama anak istri, dia bertanggung jawab dengan hak-haknya Allah Ta'ala untuk ibadah kepada Allah. Memang seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab dengan menjalankan hak istri dan hak anak, tapi jangan lupakan haknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah lupakan sholatnya, lupakan ibadahnya kepada Allah, maka manfaat untuk menjadi kebaikan dia kepada anak istri hilang. Kenapa? Karena dia mengabaikan Allah Ta'ala. Dia lebih taat kepada makhluk Allah daripada Allah. Tapi kalau dia udah taat sama Allah Ta'ala kepada makhluk, inti dapat pahala yang besar insya Allah. Selama ini keringat inti yang keluar buat anak istri, jadi pahala insya Allah. Selagi tadi tidak tinggal ibadah kepada, termasuk ngaji kan ibadah, wajib hukumnya. Baik, lanjutan. Ya. Yakfika zajiron an mahabbati dunya. Cukup buat kamu ada larangan, pencegahan dari mencinta dunia. Nikmatin ya boleh, emang dikasih Allah Ta'ala inti rezeki alhamdulillah. Cuma jangan kebangetan jadi hubbud dunya, cinta sebab kalau dicinta otaknya udah pasti ninggalin agama. Yang namanya cinta dunia nggak mesti kaya. Ingat ya, inti ngojek dari pagi ketemu pagi. Sampai nggak sholat subuh. Lah jam 4 jalan belum subuh. Saking mau nyari orang kerja pada dapat kagak. Misalnya satu contoh. Apa lagi deh? Apa aja deh pokoknya karena warung kayak kerja apa aja. Dari pagi ketemu pagi. Ibaratnya gitu. Tapi sholat kagak. Ngaji kagak. Ibadah kagak. Paham nih ya? Kan nggak kaya-kaya tuh misalnya dia sampai tua. Itu namanya hubbud dunia. Dia nyari dunia tapi ninggalin ibadah walaupun kecil. Dia nggak kaya. Ada orang kaya. Ada orang dikasih kekayaan. Ya, dari jual bakso, dari jual es, dari jual ini. Sampai yang kerja. Tapi umumnya orang-orang usaha. Berjalan. Allah kasih itu. Dia semakin takut sama Allah Ta'ala. Paham ya? Bertambah hartanya, bertambah takutnya sama Allah. Yang dulu ngajinya kurang-kurang jadi tambah ngaji. Ibaratnya. Ya. Yang sembahyangnya biasanya dulu dipanggil azan. Malah sebelum azan datang. Pokoknya bertambah di ibadahnya. Itu yang cakep. Itu namanya bukan hubbud dunia. Enggak salah, enggak apa-apa. Harta dikasih banyak tapi semakin takut sama Allah Ta'ala. Itu namanya bukan orang, itu namanya zuhud. Tuh, wa muzahidan fiha qaulu ta'ala, dan dia zuhud juga di alam dunia. Cukup udah jadi peringatan, jadi larangan untuk cinta dunia dan bisa zuhud di alam dunia. Qaulu ta'ala. Ini firman Allah Ta'ala. Walaula an yakunan nas ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim sukufan min fiddatin wa ma'arid 'alaiha yadharuna li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Surah Az-Zukhruf, kalau nggak salah surah Az-Zukhruf ya. Nah, kalau tuh
manusia menjadi umat yang satu, kalau tidak menjadi umat yang satu, kata Allah, kami jadikan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, rumah mereka dari atap-atap mereka, pintu mereka dari apa? Dari perak. Ya, tangga-tangganya dari perak. Rumah mereka, pintu mereka pun dijadikan senderan-senderannya dari emas permata. Ya, itu kenikmatan dunia. Tapi Allah kasih tahu itu buat orang-orang kafir, buat orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa, wal akhirah inda rabbik, dan akhirat itu di sisi Allah lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dunia ini memang gak ada harganya. Sesuai qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya buat orang kafir. Walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma'in. Andai kata dunia ini ada timbangannya, beratnya di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir itu setetes daripada minuman. Seteguk pun dia nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Kalau dunia ini ada harganya. Sebesar sayap nyamuk. Kalau dunia ini ada harganya sebesar sayap nyamuk, nggak gede, mustahil Allah akan berikan minum kepada orang yang ingkar kepada Allah. Nggak bakalan. Karena dunia nggak dilihat sama Allah dan nggak ada harganya. Makanya siapa aja mau kejar silakan dikasih. Jadi jangan atas lu mau ibadah lu mau kaya. Enggak usah ibadah lu nyolong kaya. Paham nggak? Tapi ingat lu. Ya, itu dunia nggak ada harganya. Ingat ada hisab dari Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi jalanin aja ibadah kepada Allah sebenar-benarnya. Ikhlaskan hati sama Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah. Dan ingat Allah nggak bakal nyalin janjinya. Itu ada di bab takwa. Di awal-awal daripada kitab Nasuih Diniyah. Di bab takwa. Siapa man yattaqillah. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa dikasih rezeki yang mengalir. Siapa yang bertakwa. Wah, banyak banget tuh. Allah yang katakan. Cuma segi takwa kayak mana? Masih pelajar. Jangan baru sembahyang aja udah kayak orang takwa. Baru ngaji aja pada nipu gurumu udah kata takwa. Wah begitu. Ya, nanti belajar takwa itu apa? Itu jaminan dari Allah. Jangan takut. Maka jangan ngurusin hal-hal begitu, jalanin aja. Ya, makanya jangan sampai nanti kita oleng. Takutnya begitu. Apalagi zaman sekarang. Oh, ngapain? Oh, begini itu dunia. Akhirnya ente untuk disisikan untuk tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa annahu subhanahu munzu khalaqaha manadhara ilaiha. Sampai situ. Ya, nanti kita akan bahas lagi terus. Ini perlu buat pegangan kita. Itu di akhir wa annahu subhanahu munzu khalaqaha manadhara ilaiha. Sejak Allah Ta'ala menciptakan dunia, Allah nggak pernah lihat itu dunia. Sejak Allah ciptakan itu dunia, Allah nggak pernah pandang itu dunia. Paham ya? Inti mau ngejar-ngejar yang nggak dipandang sama Allah. Kalau dikasih bagiannya silakan. Yang membuatkannya jangan sampai inti berbuat hal yang menjadi dosa kepada. Gitu maksudnya. Bukan sok-sok. Enggak, ini perempuan enggak, ini nggak mau nikah. Enggak begitu juga, enggak. Bukan. Jangan sampai maksain diri sesuatu yang Allah benci gitu. Paham nggak di sini? Ya nanti nih lanjutannya. Wa'lam anna rizqa muqaddar wa maksumun faminal ibad. Man busitolahu wa wasi'a alaihi wa minhum man duyqa alaihi wa qutira hikmatun minallah. Nah, nanti akan bahasannya bulan yang akan datang, panjang umur sehat afiat. Ya, ketahuilah bahwasannya rezeki itu telah diatur, udah dibagi-bagi dari hamba Allah. Memang ada yang digelar, ada yang diluaskan, ada juga emang dipersempit, itu haknya Allah Ta'ala. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarin ntar semuanya kalian akan paham. Ya, tujuan kita cuma untuk bisa jalanin apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus minta hidayah, taufik, kemudahan di dalam ibadah kepada Allah, dan segala kehilapan kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanin deh pelan, bismillah ya. Nah, makanya di sini belajar. Nggak mungkinnya kita juga mulus, ada aja ya yang mengganjal sesuatu yang bikin ini dan sebagainya. Makanya perlu belajar. Kalau nggak belajar, nggak ada bimbingan, oleng kita. Ya, lama-lama oleng, akhirnya tenggelam karam. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah min dzalik. Mending kalau udah karam begitu dunia jadi dapat ya, ancur-ancuran juga. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana